Bismillahirrahmanirrahim. Yaknizuna zaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah. Dan orang-orang yang menyembunyikan, menyimpan emasnya, peraknya, hartanya, wala yunfiquna fi sabilillah, dan mereka tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashirhum bi'adzabin alim, kata Allah. Berikanlah mereka itu kabar gembira dengan azab yang sangat pedih. Apa azabnya? Ya jama'atan bala walakin abki ala ma asbaka wa amsa fihi akhi minal azab. Enggak, aku itu menangis ya, karena aku ditampakkan ya, saudaraku terkena azab di pagi hari dan di sore hari. Aku menangis karena saudaraku itu di pagi hari dan di sore hari itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini ulama salaf heran. Kok ngerti sampean? Nek saudara sampean iku sore sampai pagi diazab. Hal atola'aka Allah 'alal ghaib? Apakah Allah menampakkan hal yang gaib kepada engkau sehingga engkau itu kok tahu kalau saudaramu itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala mulai pagi sampai sore? Lah enggak. Besar ketika kita ini punya harta tetapi tidak kita zakatkan ya. Makanya hati-hati, kalau harta kita sudah 1 nisab maka sisihkan 2,5% untuk kita infakkan, untuk kita zakatkan. Kalau ingin lebih aman, wis berapapun gaji saya tak sisihkan 2,5% untuk saya infakkan, itu lebih aman ya. Insya Allah akan Allah ganti lebih banyak lagi. Orang itu kalau bersedekah ya, kata Rasul, mana qasad sedekahun min mali, tidak akan pernah berkurang harta kita kalau kita sedekahkan, akan terus bertambah. Salah percaya ya. Pokoknya catatannya kalau kita bersedekah kudu ikhlas lillahi ta'ala ya. Jadi kalau kita bersedekah ikhlas lillahi ta'ala, jangan ada niat-niat yang lain. Misalkan aku sedekah rek cek sembuh penyakitku, nggak boleh, itu akan mengurangi nilai ibadah. Aku sedekah cek njangket limo pegawai negeri, jangan ya. Aku sedekah cek laris daganganku, jangan. Sudah, kalau sedekah lillahi ta'ala, nanti semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini jamaah rahimahullah. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yaknizuna zaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah. Dan orang-orang yang menyembunyikan, menyimpan emasnya, peraknya, hartanya, wala yunfiquna fi sabilillah, dan mereka tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashirhum bi'adzabin alim, kata Allah. Berikanlah mereka itu kabar gembira dengan azab yang sangat pedih. Apa azabnya? Yauma yuhma 'alayya fi nari jahannama, pada hari ketika harta-harta mereka itu dibakar. Jadi emasnya dibakar oleh Allah, kemudian peraknya dibakar, hartanya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam. Fatukwa biya jibahuhum wa junubuhum. Jadi perhiasan tadi itu kemudian dipakai untuk fatukwa. Tukwa itu nyetrika. Jadi menyetrika kita, dada kita, punggung kita, perut kita disetrika. Kata Allah, hadza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Inilah harta yang kamu simpan, tidak kamu infakkan, rasakanlah akibat dari harta yang kamu simpan itu. Ini jawab rahimahullah ya. Jadi kesimpulannya, dosa besar kalau kita ini punya harta sudah 1 nisab tetapi tidak kita zakatkan ya. Hati-hati. Itu yang pertama ya. Ada sebuah hikayah ini ya, hikayat
diriwayatkan oleh Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Di ulama salaf itu menceritakan, kharajtu ana wa jama'atun min ashabi fi ziyarati Abi Sinan rahimahullah. Suatu ketika saya, ya, Muhammad bin Yusuf ini keluar bersama dengan beberapa teman saya itu untuk ziarah ke makamnya Abi Sinan rahimahullah, berziarah, ya. Falamma dakhalna alaihi wa jalasna indahu, ya. Ketika kami sedang duduk, ya, di pemakaman itu, tiba-tiba datang rombongan orang mengatakan jenazah. Kemudian ternyata ada seorang laki-laki yang menangis. Menemukan ini saudara laki-lakinya ini menangis dan sedih karena meninggalnya saudaranya itu. Kemudian kami menegurnya dan bertanya, malaka, ada apa engkau kok menangis seperti itu? Ama ta'lamu anal mauta sabila budda minhu. Bukankah kematian adalah sebuah kewajiban, jalan, bahwa setiap orang pasti akan mati. Gak usah menangis, biasa saja, ya. Dia mengatakan, bala, walakin abki ala ma asbaka wa amsa fihi akhi minal azab. Enggak, aku itu menangis karena aku ditampakkan saudaraku terkena azab di pagi hari dan di sore hari. Aku menangis karena saudaraku itu di pagi hari dan di sore hari itu akan diazab oleh Subhanahu wa ta'ala. Loh, ini ulama salaf heran. Kok ngerti sampean? Nek saudara sampean iku sore sampai pagi diazab. Hal atau la'akamullah alal ghaib? Apakah Allah menampakkan hal yang gaib kepada engkau sehingga engkau itu kok tahu kalau saudaramu itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mulai pagi sampai sore? Lah enggak. Walakin lama dafantuhu wa sawaitu alaihi turab wa sawfan nasu jalastu inda qabri. Tetapi ya Syekh, ketika aku itu menguburkan saudaraku, kemudian aku ratakan pemakamannya itu, kemudian semua orang sudah pergi semuanya, dan saya duduk di sampingnya. Idsautu min qabri yaqulu tiba-tiba aku mendengar suara dari kuburan saudaraku itu, aduh, gitu lagi. Aduh Pak, tapi ini ngomong gitu Pak ya. Ya. Angkiduni, selamatkan aku. Ya. Wahidan aqasimul azab, selamatkan aku sudah di sini, aku terkena azab. Teriak saudaranya di dalam kubur itu. Kemudian qad kuntu usolli, ya. Bukankah aku telah sholat? Qad kuntu asumu, bukankah aku telah puasa, katanya. Angkiduni, selamatkan aku, ya. Qala fa'abkani kalamu, maka aku pun menangis mendengar teriakannya itu. Jadi saudaranya ini di pemakaman itu terkena azab, jemaah. Ceritanya ini, ya. Padahal dia sholat, dia puasa, tapi kenapa kok terkena azab? Fada pastu turab dianggur halau, maka kemudian aku mengeruk tanah ini karena pemakaman ini untuk melihat keadaannya itu. Karena apa itu? Bebelnya si urip. Wa idza qabra ista'ilu alaina, tiba-tiba kubra itu muncul api. Wa fi unuki tarku minan nar, dan di lehernya itu jamaah, ketika dia lihat di lehernya itu apa, dibulet itu Pak, dililit dengan api. Kemudian faradatu alai turab wasraftu, akhirnya aku gak tahan melihat saudaraku itu, ya aku tutup pemakamannya, kemudian aku pergi. Fa kaifal abki ala hali wa ahsin alayya syekh, bagaimana mungkin saya tidak akan menangis dan sedih dengan keadaan saudaraku itu, Pak Syekh.
padahal dia telah sholat, dia telah puasa, tapi terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fakulna, maka kami para masyayikh yang rombongan ini, fama kana ahwab ya'malu fid dunya. Loh, kira-kira apa saudaraku? Apa kelakuane saudara sampean itu sehingga kok seperti itu? Qala kana la yu'addi zakata min mali. Saudaraku itu tidak pernah menunaikan zakat hartanya itu. Ya. Itu ya, jadi ternyata tidak menunaikan zakat. Makanya hati-hati. Harta ini titipan. Harta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan kepada kita. Allah hanya minta 2,5% atau 2,5% untuk kita sedekahkan, untuk kita infakkan. Kalau misalkan belum satu nisab, ya sudah, kita sedekahkan, kita infakkan. Ada uang, kita sedekahkan. Kita ini jamaah.